Shalom, selamat sore ibu-ibu anggota PKP GPIB Samaria Tangerang. Apa kabar? Kiranya selalu dalam kesehatan. Kami undang ibu-ibu untuk mengikuti ibadah ini secara online melalui kanal YouTube GPIB Samaria. Sebagai bahan renungan sore hari ini terambil dari kitab Mazmur 107 ayat 39 sampai 43. Untuk itu, biarlah kita masing-masing mempersiapkannya. Sebagai pelayan firman dalam ibadah sore hari ini adalah Ibu Penatua Esther Mandalika Waspodo. Kita akan segera memulai ibadah hari ini. Saya mengundang ibu-ibu untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars PKP. Mari menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menghadap Tuhan, kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 8 bagi Tuhan, nyanyikanlah.
kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa untuk memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah persekutuan kaum perempuan secara online, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju padamu, bahwa kami mengerti firman-Mu dan biarlah hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur berbalasan, yaitu Mazmur 7 ayat 11 sampai 12. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil, dan Allah yang murka setiap saat. Ibu-ibu silahkan duduk. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 381 yang Maha Kasih. Sabda dan roh yang penuh anugerah, sabda dan roh yang mengundangku, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda kasih-Nya penawar baru, sabda kasih-Nya hai hidupku, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Shalom ibu-ibu, Shalom. selamat sore. Kita masuk dalam pelayanan firman, dan kita sebelum membaca firman Tuhan, kita berdoa. Kita doa sama-sama. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sapa, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan di sore hari ini kami ada di sini karena Tuhan Yesus yang sayang kepada kami. Kami dipanggil untuk datang membawakan firman-Mu ya Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan ubahkan hati kami menjadi isinya dalam kuasa Roh Kudus-Mu saja Bapa, sehingga kami di sore hari ini mendengar firman Tuhan dan merenungkan Tuhan. Di mulut kami Tuhan hanya Roh Kudus yang berbicara. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Kita membaca Mazmur dari Mazmur 107 ayat 39 sampai 43. Kita bergantian membacanya. Mazmur 107 ayat 39 sampai 43. Tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk Oleh sebab tekanan celaka dan buta, ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan. Dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kaum domba banyak. Orang-orang benar melihatnya lalu bersukacita. Tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semua ini. Dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Sekian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. haleluya, haleluya, haleluya. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus.
Sore hari ini kita mengikuti ibadah PKP melalui online. Dan ibu-ibu yang ada di rumah, kita bersama-sama untuk beribadah sore hari ini. Tadi dalam pembacaan kita dari Mazmur 107 ayat 39 sampai 43, apa yang telah kita baca dari pembacaan Alkitab kita hari ini telah jelas. Pada saat Allah membuang bangsa Israel ke Babel, bukan hanya para rakyat jelata, tetapi seluruh petinggi bangsa itu juga ikut dibuang. Dulu mereka sangat bangga dan tinggi hati karena harta dan jabatan mereka. Mereka tidak ikut memelihara rakyat jelata, tetapi malah menindas mereka. Itulah sebabnya Tuhan marah. Oleh sebab itu Allah marah atas perbuatan mereka dan menghukum mereka dengan cara merendahkan mereka dan mempermalukan. Dengan cara Tuhan mempermalukan mereka. Mereka bisa berjalan dengan muka terangkat ke atas karena bangga dengan jabatan mereka, karena mereka kekayaan mereka, harta mereka banyak, jabatan mereka tinggi, makanya mereka tidak memerlukan Allah. Mereka berjalan sendiri karena mereka merasa kuat, merasa bangga karena saya bisa, saya punya. Makanya mereka tidak membutuhkan Allah. Mereka dibuang semua status mereka, tetapi saat di pembuangan semua itu mereka tidak ada artinya karena kekayaan mereka semua diambil oleh Allah. Ya, karena tadinya mereka punya, senang, kaya, jabatan ada, mereka tidak memerlukan Allah. Sekarang Allah membuang mereka ke Babel. Ada yang sudah dibuang ke Babel, mereka tidak punya apa-apa. Karena kepunyaan kekayaan mereka semua Tuhan ambil dan hilang tanpa sia-sia. Mereka dihina sekarang, dihina, ditertawakan, menjadi bahan ejekan dan dicemoohkan. Keadaan mereka lebih jauh hina. Dan mungkin dulu saat mereka masih di tanah Israel, mereka hidup kecukupan, bahkan berkelimpahan dengan harta yang banyak, kekayaan yang banyak. Hidup mereka tidak sedikit pun, tetapi saat mereka dalam pembuangan mereka tidak dapat menikmati makanan yang tadinya mereka punya berlebihan, tapi sekarang mereka ada di pembuangan, jadi mereka jatuh miskin, tidak punya apa-apa. Ya, tadinya mereka berkelimpahan, sekarang berkekurangan. Mereka juga dihinggapi penyakit. Segala penyakit menghinggapi mereka, jadi mereka tambah susah, tambah jatuh. Tidak ada yang tersisa bagi mereka. Jadi mereka ada. Oleh sebab itu mereka banyak yang mati terbunuh oleh pedang. Hal-hal tersebut membuat jumlah mereka jauh berkurang. Sebagian dari mereka Tuhan membiarkan mereka mengembara di padang tandus tanpa arah, tanpa tujuan, seperti kawanan domba yang tidak memiliki gembala. Jadi mereka terombang-ambing sana sini. Itulah seperti
domba yang tidak digembalakan. Tuhan abaikan mereka. Tuhan benar-benar membuang mereka dari hadapannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang jahat hidupnya tidak dikenangkan oleh Allah. Hidup mereka akan sengsara dan jauh daripada Tuhan. Masa depan mereka penuh dengan kegelapan. Karena mereka sudah susah, mereka pasti dapat jalan yang gelap, tidak terang. Seperti kita yang selalu mengikuti Tuhan, pasti kita mendapat jalan yang terang. Tapi mereka selalu melawan Allah, membuat dosa, jadi mereka mendapat jalan yang gelap. Jika mereka tidak bertobat, berbalik, meminta pengampunan kepada Allah, pasti mereka tetap sengsara. Kata sengsara menunjukkan kepada berbagai macam-macam pencobaan yang mungkin dapat menekan kita. Ini termasuk hal-hal seperti tekanan kebutuhan keuangan atau jasmani, kekayaan yang kurang menguntungkan, seperti kesusahan, jatuh sakit yang tidak berkesudahan, penganiayaan, penyalahgunakan, atau kesepian. Di dalam hidup kita ini setiap hari pencobaan dan rintangan hidup pasti datang silih berganti. Dan sepertinya tidak akan pernah habis. Sepertinya datang siang dan datang malam, begitu juga roda kehidupan anak-anak manusia. Tuhan tidak pernah menjanjikan dalam kehidupan ini akan selalu indah. Perjalanan hidup akan baik-baik saja, tanpa rintangan apapun. Tetapi Tuhan menjanjikan pertolongan tepat pada waktunya. Bagi orang yang selalu berseru-seru kepada Tuhan, bagi orang yang setia mencari Dia atau mencari Tuhan, dan hanya mengenalkan kekuatan Tuhan. Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya yang berlaku setia padanya. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya, walaupun dalam kondisi sengsara sekalipun, Tuhan pasti akan merangkul kita. Tuhan pasti akan tidak meninggalkan kita. Seperti di dalam Mazmur 90 ayat 10b. Dikatakan bahwa kebanggaan hidup kita adalah penderitaan. Sekali lagi, dikatakan bahwa kebanggaan hidup kita adalah penderitaan, sebab berlakunya buru-buru. Penderitaan di dalam Tuhan tidaklah menakutkan, sebab ada jaminan yang pasti. Tuhan berlalunya akan buru-buru. Dalam Roma pasal yang kelima, ayat 3-5 dikatakan bahwa di dalam penderitaan atau kesengsaraan menimbulkan ketekunan untuk tetap mencari Allah, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan kepada Allah tidak akan mengecewakan. Jadi dalam kesulitan sekalipun tetaplah bertekun di dalam Tuhan. Dan percayalah, pengharapan kita tidak akan mengecewakan.
ibu-ibu PKK ya, ibu-ibu PKB yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Hikmat adalah kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Sebagai orang percaya, hikmat Tuhan datang kepada kita, bisa melalui kejadian-kejadian di dalam hidup kita. Peran Roh Kudus di dalam memberikan pemahaman tentang hikmat adalah sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, wajib membangun hubungan intim dengan Roh Kudus melalui ibadah kita setiap hari, ibadah kita pribadi, melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan. Doa-doa yang kita panjatkan setiap hari, biarlah hikmat daripada Allah ada pada kehidupan kita. Dan kita selalu berpegang kepadanya dan selalu memperhatikan kemurahan Tuhan. Kehidupan kita juga penuh dengan ucapan syukur. Karena kita percaya bahwa dalam kekelaman sekalipun Tuhan ada. Seperti pemazmur berkata, tongkatmu dan gadamu adalah yang menghibur aku. Yaitu perlindungan Tuhan atas kita selalu ada. Tongkat dan gadanya juga yang akan menyelamatkan kita, agar kita tidak jatuh sampai tergeletak. Amin. Kita respon nyanyian dari Kidung Jemaat 389, Besarlah Kasih Bapakku. Ibu-ibu PKB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dari pelayanan doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur atas pemeliharaanmu yang sempurna dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur atas kesempatan yang diberikan, di mana kami masih dapat mengikuti ibadah dan mendapatkan kekuatan melalui firman-Mu dalam keadaan sehat walaupun masih secara daring. Ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Engkau memberi hikmat dan kesehatan bagi para pemimpin kami, agar selalu mendapatkan solusi dan segala aspek baik ekonomi maupun kesehatan, walaupun dalam masa pandemik ini, bangsa Indonesia tetap sejahtera dan makmur. Berbakti juga para ilmuwan agar dapat sengsara menemukan vaksin COVID yang dapat digunakan memulihkan
seluruh pasien yang terjangkit virus COVID, maupun untuk usaha pencegahannya. Kami juga berdoa, kami percaya saat ini pemulihan-Mu terjadi bagi jemaat dan orang-orang ada di sekeliling kami yang sedang mengalami sakit, baik penyakit menahun, lanjut usia, maupun karena terjangkit virus COVID. Kuasa darah-Mu ya Tuhan menyembuhkan dan kasih-Mu menguatkan. Dan Engkau memberi hikmat serta kesehatan bagi para tim medis supaya dapat tetap merawat dan menangani pasien dengan baik. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa bagi gereja kami GPIB ya Tuhan, GPIB Samaria. Tuhan tolong gereja kami Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan jaga selama ini gereja kami masih ditutup untuk ibadah bersama ya Tuhan. Tuhan kami tahu kiranya ada waktunya Tuhan membuka lebar-lebar gereja kami untuk kami dapat bersekutu kembali bersama-sama jemaat Samaria ya Tuhan. Tuhan tolong juga bagi para presbiter, bagi pendeta kami juga, bagi pendeta Ibu Sandra, kiranya Tuhan selalu memimpin Ibu Pendeta menjadi pelayan kami. Berkati dia supaya jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan segala cobaan rintangan, sehingga dia selalu menjadi pelayanan dalam gereja kami dengan baik dan benar. Tolong presbiter dan pelayan masing-masing pelkat selalu dalam keadaan sehat Tuhan, dan tetap kuat dalam iman, agar nama-Mu selalu dipermuliakan dalam kerja dan layan kami. Kami juga berdoa bagi organis, bagi media multi Tuhan, tolong bagi petugas yang ada saat ini yang memberikan kami kelancaran untuk beribadah online. Kiranya Tuhan memberikan selalu mereka dengan kesehatan sehingga tugas-tugas mereka di kemudian hari selalu dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon kabulkan doa kami demi nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadikanlah kami, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena tiba saatnya kita untuk pengucapan syukur. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini dengan memberi persembahan kepada-Nya sambil mengingat kata Alkitab 2 Korintus 9 dan 8 yang menyatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati persembahan saudara.
kita menyanyikan lagu persembahan Kitab Bakti 79, Beri Padanya. Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Ibu-ibu diundang duduk kembali. Pertama-tama kami atas nama pengurus Pelkat PKP mengucapkan terima kasih buat ibu-ibu yang sudah mengambil bagian pada ibadah sore hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Penatua Esther Mandalika Waspodo yang sudah memberitakan firman pada sore hari ini. Kiranya firman yang sudah disampaikan akan menjadikan tuntunan kehidupan kami dari hari lepas hari. Disampaikan juga untuk ibu-ibu anggota Pelkat PKP yang rindu akan untuk melayani Tuhan sebagai pengurus Pelkat PKP periode 2020 sampai 2022 dapat menghubungi pengurus PKP. Kami undang kembali ibu-ibu anggota PKP untuk kembali hadir dalam ibadah Pelkat PKP di minggu mendatang yang masih dilaksanakan secara online. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pelayanan ibadah sore hari ini, baik pelayan firman, pemusik, kantoria, dan tim multimedia. Demikian Warta Pelkat PKP disampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Ibu-ibu PKP yang dikasihi Tuhan, diminta bangkit berdiri. Ibu-ibu PKP, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 407. Tuhan, Kau gembala kami. Tuntun kami domba-Mu.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.